Kalian pasti tahu kan dengan Biksu Tong Samcong? Ternyata beliau adalah seorang Muslim atau Islam, bukan pengikut Buddha Gautama, seperti anggapan orang-orang. Penasaran kan dengan kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story. Pada video kali ini kita akan membahas perjalanan ke barat Biksu Tong Samcong beserta ketiga muridnya dalam mengambil kitab suci. Ternyata Biksu Tong Samcong yang hidup di zaman dinasti Tong 618 sampai 907 Masehi setelah Nabi Muhammad SAW 570 sampai 633 Masehi adalah seorang Muslim atau Islam. Minimal ada 3 alasan yang menguatkan argumen bahwa beliau adalah seorang Muslim yang taat dan soleh, sehingga rela bersusah payah selama 17 tahun mengembara untuk menjemput kitab suci di barat setelah mendengar berita dari para pedagang jalur sutra atau jalur perdagangan sutra yang telah berlangsung sebelum Masehi. 1. Wilayah barat atau Scythian itu Arab, sedangkan India atau Tiento itu selatan. Dan perjalanan 17 tahun mencari kitab suci itu dari timur, Provinsi Zhejiang, ke barat lewat Tali Mukpenti atau Sichou Chelu atau jalur sutra Xinjiang di wilayah barat daratan Cina. Perjalanan ini dilakukan setelah pemuda alim tersebut mendapatkan kabar berita dari para pedagang lintas benua atau para pedagang jalur sutra membawa berita bahwa di barat sana telah turun kitab suci. Maka berangkatlah beliau dari tanah kelahirannya, Provinsi Zhejiang, Cina bagian timur, menuju barat, tanah Arab, lewat Gansu lalu ke Xinjiang. Di situ ada Foyenshan atau Flaming Mountain atau gunung api bagian barat Cina, yang kita ketahui bersama bahwa 99,99% penduduk Provinsi Xinjiang sekarang menganut agama Islam. 2. Jarak Biksu Tong abad ke-7 Masehi dan Buddha Siddhartha Gautama 5 abad sebelum Masehi, kurang lebih 1200 tahun. Jadi, tidak bisa dikatakan baru lagi, sebab sudah lebih dari 1000 tahun. 3. Ajaran Buddha Gautama sudah masuk ke daratan Cina sebelum Tatmokosu atau Bodhidharma atau Zen yang juga dari India. Bukti Tatmokosu ada di kuil Shaolin, Gunung Xiangshan, Provinsi Henan. Berarti jalur Cina-India sudah ada sebelum perjalanan Tong, yaitu dari arah selatan negeri Cina. Jadi, untuk apa memutar begitu jauh lewat utara baru ke selatan, sedangkan alat transportasi dahulu hanya unta, kuda, atau keledai? Apakah Tong Samcong begitu bodoh? Saya tidak percaya itu. Tapi, adapun hari ini kita membaca atau menonton kisah kerasakti pada perjalanan Tong Samcong, itu hanyalah kisah fiktif yang disuguhkan oleh penulis yang bertujuan untuk menentang atau menyindir pemerintahan bangsa Manchuria pada saat itu yang sedang memerintah Cina. Jadi, pada cerita kerasakti ada monyet, babi, dan kerbau.
itu sebenarnya tidak ada sama sekali, atau bohong besar. Dan ingat, di Jepang, cerita ini menjadi Son Goku atau Dragon Ball. Sekarang, malah cerita Kerasakti diceritakan di Amerika. Ingat, salah satu cara atau bentuk penjajahan kebudayaan atau sejarah adalah lewat cerita atau komik. Seperti Sisingamangaraja 12 dan Pattimura yang beragama Islam atau Muslim, tapi selalu digembar-gemborkan bukan Muslim. Demikian juga dengan perlawanan Wong Fei Hung yang Muslim dan kawan-kawan melawan penindasan Manchuria pada bangsa Han di Cina. Ini bisa terjadi juga karena kesalahan kita umat Muslim yang tidak peduli dengan saudaranya yang lain. Ini disebabkan pendapat yang salah antara suku dan agama, as-sobiyah dan tauhid. Di akhir cerita Kerasakti, tidak diceritakan kitab apa yang diambil atau diperoleh. Sebab, kalau produser mau menceritakan sejarah yang sebenarnya, bahwa kitab yang mereka cari adalah Al-Quran, maka akan bubarlah keyakinan non-Islam dari agamanya yang sekarang. Dan cerita atau film tersebut tidak akan laku terjual, sehingga produser film tidak akan mendapat keuntungan alias rugi, guys. Sebab umumnya orang Han atau orang keturunan Cina tidak akan tertarik menontonnya karena tidak sesuai dengan kepercayaannya, dan umat Islam pun belum tentu akan tertarik menontonnya karena masih ada masalah kesukuan atau asobia. Sebab datang dari daerah timur Cina, bukan dari barat atau Arab, serta masalah ilmu tauhidologi. Itulah kisah perjalanan ke barat Biksu Tong Samcong beserta murid-muridnya dalam mengambil kitab suci ke barat. Bagaimana? Apakah benar Biksu Tong Samcong seorang muslim? Wallahu alam bisawab. Jika kalian menyukai channel ini, cukup kalian support dengan cara like dan subscribe channel ini. Karena subscribe itu mudah banget.